Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Dalam kultum kali ini saya akan membahas mengenai ikhtiar dan tawakal. Saudaraku seiman rahimakumullah, ikhtiar dalam rangka menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dari masing-masing seseorang pasti ada perbedaan. Seperti halnya pada saat ini yang di lingkungan kita ini terkena pandemi wabah corona. Dalam berikhtiar seseorang pasti berbeda-beda. Ada yang mengikuti himbauan pemerintah dengan cara berdiam diri di dalam rumah. Ada pula yang dengan cara membersihkan, sering bercuci tangan, memakai masker manakala dia harus keluar menunaikan pekerjaannya di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada pula yang secara berdoa terus-menerus setiap selesai menjalankan sholat-sholat dan perintah Allah. Itu semua adalah tata cara berikhtiar masing-masing pada diri pribadi masing-masing yang tentunya ada perbedaan di dalam pelaksanaannya. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, ada satu cerita di satu pondok pesantren. Seorang kiai menginginkan sebuah buah mangga. Karena saking kesibukannya, sang kiai itu mengajar santri-santrinya, menerima tamu, dan mengurus segala sesuatu yang berjalan di pondoknya. Dia tidak sempat keluar untuk membeli sebuah buah mangga. Maka dengan ikhtiarnya dia berdoa setiap bada sholat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menginginkan sebuah buah mangga. Dan di sisi lain ada seorang santri yang kesehariannya mengurus dapur, mengolah makanan untuk santri-santri yang lainnya. Dan suatu ketika santri ini pergi ke pasar untuk belanja sayur-sayur dan kebutuhan lainnya untuk dimasak. Begitu dia sampai di pasar, melihat seorang pedagang sedang kerepotan membongkar barang dagangannya dari mobil, diturunkan ke dalam kios, dan tanpa ada satu kuli pun, ada pegawai pun yang membantunya. Maka si santri ini menawarkan diri untuk membantunya dan diterima. Singkat cerita, selesailah semua barang dagangan yang diturunkan dari mobil ke dalam jongkok. Ketika itu pula si santri berpamitan kepada pedagang itu untuk melanjutkan belanjanya. Tetapi si santri dipanggil oleh si pedagang itu, kesini dulu nak. Dan si pedagang itu memberikan 2 bungkus kantong kepada santri tersebut. Namun si santri menolaknya. Tidak usah Pak, saya ikhlas membantu tadi kok. Akan tetapi si pedagang itu memaksanya memberikan 2 kantong yang berisi buah-buahan itu. Dan akhirnya diterimalah oleh santri. Setelah menerima itu bergegaslah santri melanjutkan belanja, yaitu membeli keperluan untuk dimasaknya di dalam pesantren. Singkat cerita, selesailah belanjanya dan dia sampai ke pondok pesantren itu. Dan dibukanya semua belanjanya dan dilihatnya pemberian yang dari pedagang di pasar itu tadi. Ternyata yang 2 kantong itu adalah isinya buah mangga. Terbesit dalam hatinya dan berinisiatif, yang 1 bungkus untuk dimakan sendiri dan teman-temannya, yang 1 bungkus akan dia berikan kepada Pak Kiai, gurunya di pondok pesantren itu. Maka dia bergegaslah berjalan menuju ruangan
Pak Kiai tersebut. Sesampainya di sana, dia menyampaikan kepada Pak Kiai, Pak Kiai, ini ada rezeki tadi ketika di pasar, saya diberi buah mangga oleh pedagang pasar yang saya bantu menurunkan barang dagangannya, dan diterimanya oleh Pak Kiai. Seraya Pak Kiai itu menyebutkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtiar doaku, aku menginginkan sebuah mangga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat di atas itu tadi, kita perlu tahu bahwa makom kita di dalam berikhtiar tentunya berbeda-beda. Ada yang berikhtiar dengan tenaganya, ada yang berikhtiar dengan kepandaiannya, ada pula yang berikhtiar dengan doanya. Mengenai ikhtiar kita, hendaknya kita harus teliti, jangan sampai kita berikhtiar menjadikan diri kita keluar dari ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saat ini sedang terjadi pandemi virus corona. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah kehendak, kudrat dan iradat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku muslim, kita selaku umat Islam hendaknya lebih percaya, bertauhid kepada Allah, dan lebih takut kepada Sang Penciptanya. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaknya lebih takut kepada Allah daripada ke virus corona tersebut. Jangan sampai kita berikhtiar tawakal, saking takutnya kepada virus corona kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita takut kepada ciptaannya. Maka berikhtiarlah semampu kita dengan benar secara tuntunan, tanpa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara seiman rahimakumullah, itu sedikit mengenai ikhtiar dan tawakal yang kita semua sedang menjalankan saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Syahiri wa ila bitawib wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.